The power of love. Ketika cinta yang tulus mendatangkan keajaiban dan kesempatan yang luar biasa. Kamu sendiri pernah nggak mendengar kalimat barusan? Atau kamu pernah mengalaminya sendiri? Dan di sini kamu percaya kalau ketika aku memberikan cinta yang tulus kepada siapapun ya, nggak hanya tentang pasangan, pacar, suami, tapi ke siapapun. Ini sebenarnya mirip sama pembahasan aku dulu, sempat banget membahas tentang unconditional love, cinta tanpa syarat. Tapi di sini aku akan membagikan pengalaman aku, penjelasan yang lebih detail dan pastinya lebih ringan bahasanya biar kamu juga ngerti. Karena bagi aku topik ini sangat menarik, powerful, dan inspiratif juga. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian sehat dan selalu bahagia. Kalian jangan salfok ya kalau misalkan ada subtitle bahasa Inggris di sini karena aku mulai mencoba berusaha untuk pakai English subtitle. Ya udah aku jadi bikin subtitle pakai bahasa Inggris gitu biar mereka ngerti ya. For my international followers and subscriber, welcome back to my channel. I hope this video can inspiring. Kita langsung masuk ke topiknya. Jadi buat teman-teman sebelum aku masuk ke dalam poin-poin pentingnya, di sini aku pengen membagikan pengalaman aku. Buat kamu yang udah tahu aku lama, mungkin follow aku di TikTok, di Instagram, atau subscribe YouTube channel ini, pasti udah lumayan kenal sama diri aku kalau aku ini adalah seorang fangirl. Yes, nggak cuma fangirl K-pop sebenarnya, tapi aku juga mengidolakan beberapa influencer di Indonesia. Aku nggak tahu ya, setiap pertemuan aku dengan idola aku, mungkin aku ketemu dia di YouTube, terus tiba-tiba aku jadi suka sama kontennya, aku subscribe, aku ngikutin semua aktivitas dia di sosial media, sampai akhirnya aku tuh merasa klik dengan dia, dan tiba-tiba restu semesta itu terjadi sama aku dipertemukan sama idola aku yang aku support selama ini, yang membuat hidup aku tuh semakin berkembang setiap harinya. Jadi menurut aku ya, setiap pertemuan kita dengan seseorang itu pasti ada pembelajarannya guys. Misal kamu ketemu sama aku nih sekarang, kamu nemu video ini, itu bukan kebetulan. Kamu tiba-tiba pengen follow aku, kamu tiba-tiba pengen nonton video aku sampai habis, itu adalah transfer energy. Transfer energy is real. You attract what you are. Ketika vibrasi kamu baik, vibrasi kamu tinggi, kamu akan attract orang-orang yang vibrasinya tinggi juga. Kalau kamu orang yang masih toxic, kamu misalkan masih suzon sama orang, kamu masih punya iri dengki, percayalah, kamu akan ketemu orang-orang yang sama kayak gitu. Mungkin kamu berpikir, kenapa ya aku ketemu sama teman-teman yang munafik terus? Kenapa ya? Aku tuh dipertemukan sama cowok yang suka selingkuh. Nah, di situ, itu adalah bentuk energi kamu sendiri. Ini bukan tentang, oh tapi aku kan setia kak, kenapa aku selalu dapat cowok yang selingkuh terus? Tapi apakah kamu sudah sepenuhnya mencintai diri kamu sendiri? Apakah kamu sudah sepenuhnya menerima kalau, oh aku ini layak dicintai, nggak membiarkan diri kamu tuh diinjak-injak harga dirinya? Kamu jadi lupa sama diri kamu sendiri, hanya demi orang yang kayak gitu. Terus kamu mikir ini adalah cinta yang besar? No. Itu toxic. Kamu toxic sama diri kamu sendiri, makanya kamu attract orang yang toxic juga. Dan untuk pengalaman pribadi aku bisa membagikan beberapa. Kenapa aku membagikan pengalaman dengan idola aku? Karena banyak banget keajaiban yang aku dapatkan. Ini bukan masalah kebetulan, bukan masalah keberuntungan juga, tapi aku percaya itu semua karena energi aku sendiri. Your energy creates your reality. Apapun keadaan yang kamu alamin sekarang, itu adalah bentuk dari energi kamu sendiri. Makanya di sini, setiap harinya, setiap detiknya, kamu jangan malas untuk belajar. Apapun, belajar tentang kegagalan hari ini, belajar tentang mengelola emosi dengan baik, belajar tentang ngadepin tetangga yang nyebelin, itu kan salah satunya belajar juga dari diri sendiri. Sebagai fans ya, aku mengidolakan beberapa influencer, terus K-pop idol juga. Aku ngefans sama Zodiac, sama Kak Nanda Arshinta, Step by Step ID, ada Cinatia dan Korendi, ada Ko Geralditan juga, influencer komedi, Kak Alpiandi. Aku bener-bener support mereka dengan penuh cinta. Apapun yang mereka lakukan, apapun karya yang mereka tampilkan di sosial media, aku tuh seneng banget. Nggak tahu kenapa kayak antusias, bukan sosok yang obsesi. Ini beda ya guys. Obsesi dan cinta itu beda ya. Kamu pasti ngerti lah bedanya obsesi sama cinta yang tulus, sama cinta yang besar gitu. Ketika kamu mencintai apapun ya dengan tulus, nggak mikirin imbalan kayak oke, aku udah baik sama dia, nanti dia bakal baik gak ya sama aku? Kamu nggak mikir kayak gitu. Yang nggak mengharapkan sesuatu lah. Yang penting cinta tanpa syarat. Sebenarnya mirip sih kayak pembahasan aku sebelumnya. Nggak usah pakai syarat. Cinta-cinta aja.
berikan itu ke siapapun, ke semua makhluk. Mau ke kucing di jalanan, ketemu anjing liar, ketemu burung-burung berkicau, kamu kasih makanan. Atau ya, selagi kamu mampu untuk memberi cinta, berilah. Termasuk ke musuh kamu sendiri. Tapi jangan sampai lah, amit-amit. Nggak usah ngomongin tentang musuh. Emang mau punya musuh? Nggak usah lah. Ke siapapun orang yang kamu kurang suka, tetap belajar untuk kasih cinta. Ya mungkin kan ada nih orang belajar gimana caranya cut off kan. Dengan kamu cut off, kamu membiarkan dia memilih ngejalanin hidupnya sesuai pilihan dia sendiri. Melepaskan, tidak mengikat. Ingat kalimat ini ya. Ini aku udah catat poin-poinnya, aku pengen bacain ya ke kamu. Cinta yang tulus, energi yang kuat. Cinta itu energi, dan energi itu nggak pernah bohong. Energi itu dirasakan. Rasa itu nggak pernah bohong. Mungkin orang itu bisa acting ya, misalkan kamu melihat orang itu cantik banget, dia bisa acting, wajahnya tuh bisa senyum cantik, senyum manis, ketawa, hahaha, ketawa karir, tapi hatinya, rasanya beda. Mungkin hati dia lagi galau, mungkin hati dia lagi iri sama seseorang, kerasa loh guys. Cinta yang tulus, energi semakin kuat. Semakin kamu banyak cinta, semakin kamu mendapatkan energi. Dan kamunya juga jadi powerful gitu loh. Bentar, you put this energy and you can take your power back. Kamu bisa mengambil power kamu sendiri karena kamu memberikan itu dengan cinta, bukan dengan membuang energi kebencian. Ngerti kan maksud aku? Ketika kita memberikan cinta yang tulus kepada siapapun, itu bikin kita lebih tenang dan happy. Beda ketika kita membuang energi negatif. Misal, energi kebencian. Orang-orang yang suka hate comment, yang suka julid, capek kan. Dan di sini aku rasakan ketika aku support idol aku. Aku kan support idol aku ini seperti investasi guys. Invest waktu, invest perasaan, invest waktu untuk belajar gitu loh. Jadi karena idola aku, misalkan dia rilis lagu baru, dance baru, aku cover lagunya, aku pelajarin dance-nya, pengen memberikan bukti cinta, nggak cuma kayak ngomong doang. Kayak misalkan, aku cinta sama kamu. Nggak kayak gitu. Kalau aku tipe orang yang suka action. Jadi love language aku emang act of service. Jadi aku tuh mau membuktikan cinta aku tuh lewat tindakan. Dengan cara apa? Memberikan karya. Ya misal aku kayak cover Zodiac, aku cover lagu-lagu Cina Tiashina, aku kayak recreate makeup Kak Nanda Arshinta. Itu semua adalah bentuk cinta aku. Membuat karya itu salah satu support aku yang luar biasa. Karena aku mampu melakukan itu. Dan disitulah aku merasakan semesta memberikan cinta yang lebih kepada aku. Dalam bentuk hal yang lebih besar, kayak contohnya kolaborasi, diundang di acara penting, di notice, itu adalah hal yang sangat spesial. Terbalaskan dengan sesuatu keajaiban, kamu mendapatkan hadiah. Nah, tapi untuk hadiahnya kamu jangan berharap. Jangan mikir, makanya gak usah mikirin imbalan. Kalau pengen kasih cinta ya udah cinta aja gitu kayak aku bilang di awal kan. Bukan sekedar fans, tapi jadi partner energi. Jadi gini, ketika aku mendukung mereka dengan niat, kita tuh udah jadi energi support system mereka. Tanpa harus ketemu antara idol dengan fans. Kayak misalkan aku ngefans sama YouTuber ini, aku hanya bisa support untuk nontonin dia, untuk cover lagu dia. Karena kan kita jauh, kita nggak dekat secara fisik, tapi kita dekat secara energi. Nah, ketika dia notice aku, dia ngeliat nih karya aku, misalkan random gitu lewat di FYP-nya, mereka bisa notice karena ngerasain vibration kita yang bagus. Gini ya, aku ngerti, pasti banyak banget fans dia kan. Siapapun YouTuber yang kamu suka atau idol K-pop yang kamu suka, itu ribuan orang yang bikin karya. Misalkan konten halu, konten dance, atau ya pokoknya membuat sesuatu karya sesuai dengan bidang dia lah. Tapi beda loh rasanya. Ketika kamu membuat konten untuk support idol kamu, sepenuh hati, beda dengan membuat konten hanya untuk viral, biar nggak ketinggalan tren. Energinya akan kerasa dan gak hanya idol kamu yang nonton kontenmu, tapi orang-orang juga pada notice kalau oh ini nih kreatornya tulus nih, oh ini kreatornya bener-bener cegil atau apalah gitu. Jangan setengah-setengah kasih cinta. Kalau kamu pengen dapat balasan cinta yang besar, makanya jangan kasih setengah-setengah. Mungkin kayak gini loh, aku ngerti. Ada beberapa orang yang overthinking, mereka mikir gini, Kak, kalau misalkan aku kasih cinta yang besar kepada dia, yang ada aku kecewa karena tidak mendapatkan balasan itu. No! Konsepnya salah. Karena gini, kalau misalkan kamu mikir, oke, aku udah kasih dia ini,
nanti dia bakal kasih apa ya ke aku? Jangan berharap langsung dibalas. Jadi biar semesta aja yang mengatur jalannya. Yang penting kamu sudah usaha kasih yang terbaik. Misal idola kamu siapa? YouTuber horor. Ya udah, kamu bisa streaming, bisa like videonya, subscribe, atau mungkin kamu bisa parodi konten dia. Banyak cara untuk support idola kamu kok. Contoh nih, kalau aku di K-pop, itu tuh banyak banget cara untuk support idol kamu. Yang pertama, kamu bisa streaming MV-nya. Tontonin MV itu berkali-kali, views mereka naik, kamu like, kamu komen gitu kan. Yang kedua, kamu bisa vote. Nah ini sering banget nih kalau di fandom aku, ayo vote ini guys, mulung, itu bisa, ya itu cara kedua. Cara ketiga, kamu nonton konsernya, kamu beli tiketnya, kamu nonton konsernya, itu kan cara support idol. Yang keempat, ikutan fansign kayak aku kemarin, video call, atau kamu bisa datengin tempatnya langsung untuk ngobrol bareng idola kamu. Bisa dapat tanda tangan, ngobrol langsung, dan lain-lain. Yang kelima itu kamu bisa membuat karya, kayak aku juga. Bisa dance cover, apapun lah caranya, banyak banget guys membuat karya. Kamu nyanyi lagu dia, kamu bawain lagu dia di konten kamu. Kamu bisa follow akun sosial media mereka. Misal kalau mereka update sesuatu ya kamu like, dia tanya sesuatu di sosial media ya kamu respon dengan komentar. Itu kan salah satu bentuk support juga kok. Jadi buat teman-teman K-popers di sini nggak usah insecure kayak, aku cuma modal kuota nih, aku nggak bisa ikut nonton konsernya. Nggak apa-apa. Hal kecil kayak gitu sangat berarti kok untuk support. Yang penting cintanya, ikhlas dan tulusnya itu loh yang sangat mahal guys. Cinta bisa menarik kesempatan, percayalah guys sama aku. Ini aku no bullshit, no tipu-tipu, please. Cinta bisa narik kesempatan. Kalian percaya gak sih sama ekspresi wajah aku ini? Ya ampun, banyak banget opportunity yang datang, kesempatan luar biasa itu datang ke hidup kamu karena aku percaya keajaiban. Aku nggak tahu sih teman-teman di sini apakah percaya sama keajaiban. Aku percaya 100% sama keajaiban karena aku sering mendapatkan keajaiban, makanya aku percaya. Banyak banget peluang gitu loh yang aku lewatin selama ini ketika mengidolakan seseorang. Yang dari awal aku cuma nontonin mereka upload konten di YouTube kayak Ko Geralditan. Oh dia upload ini nih, bikin segmen yang lucu-lucu. Aku suka nontonin dia setiap sore, jadi teman makan sore gitu. Terus suatu hari ada Copamex buka open talent, jadi aku finalis talent Copamex, dan akhirnya ya udah, ternyata mentor aku adalah Ko Gerald dan aku jadi anak didik dia gitu loh, anak didik dia untuk jadi konten kreator, dan dia mentor aku, jadi dia ngajarin, ngasih ilmu, sharing juga, menilai video-video aku. Jadi setiap ada tugas aku kumpulin videonya di akun YouTube channel Copamex dan dikomen sama Ko Gerald apa yang salah, apa yang bagus gitu. So inilah kesempatan luar biasa karena aku cinta dengan idolaku. Pada Natya, Sheena, dan Korendi, step by step Aida aku suka banget. Aku belajar dance dari mereka sampai keajaiban datang aku diundang birthday eventnya. Jadi ulang tahun Cinatya, dan ternyata Cinatya tahu aku, dia sering lihat aku, dan dia senang banget bisa ketemu aku. Kayak wah, inilah bukti cinta guys. Semesta membalas cinta kamu dari cara yang tak terduga. Bukti nyata itu udah banyak banget guys. Jadi aku pengen kasih tahu satu persatu ya. Yang pertama, ini adalah gerbang utama aku ketika mendapatkan keajaiban, yaitu jadi finalis Copamex TV. Aku gak tahu ini seperti benang merah gitu loh guys. Aku bingung menjelaskannya gimana ya. Jadi oke, listen to me. Aku jadi finalis Copamex TV setelah Zayan Zodiac itu berakhir kontraknya dengan Copamex. Ngerti nggak? Jadi kan sebelum aku, kan Copamex punya talent-talent tuh. Salah satunya ada Kavidia sama Zayan kan di situ. Nah, Zayan selesailah kontraknya dengan Copamex, dia fokus jadi trainee, akhirnya debut kan, dan sekarang Zayan jadi idola aku. Terus aku jadi finalis Copamex, salah satu di antara 7 finalis Copamex TV, karena yang daftar itu 500 orang kata Kowil. Jadi Kowil bilang yang daftar tuh 500 orang, akhirnya diseleksi, akhirnya aku kepilih jadi finalis bareng teman-teman yang lainnya. Di sini aku merasa kayak ada benang merahnya gitu bersama Zayan. Kalau misalkan guys, aku jadi talent tetap, kalau aku lolos ya, dan tidak tereliminasi saat itu, mungkin ada kesempatan kecil ya, aku bisa ketemu sama Zayan sebelum dia debut. Tapi aku nggak tahu sih apakah Zayan sudah notice aku di Copamex gitu loh sebelumnya. Karena kan videoku debut di Copamex, wajah aku juga debut di Instagram Copamex, dan di Instagramnya Kowil, di Instagramnya Ko Geralditan. Aku nggak tahu sih apakah Zayan sempat lihat-lihat gitu loh story-nya Ko Gerald atau YouTube Copamex lah, but I don't know, dia sudah jadi idol aku sekarang. Seneng banget dapat sesi mentoring sama
Ci Janet, Ko Will, Ko Geralditan, dan ketemu juga sama Kak Alpiandi gitu. Akhirnya kita collab. Dan ini juga sesuatu yang luar biasa karena semenjak aku jadi finalis Talent Copa Max itu, karena aku jadi punya koneksi dengan kreator K-pop ya. Dan konten kreator yang lain deh, bukan cuma K-pop. Mereka beberapa jadi narasumber aku waktu skripsi. Jadi itulah guys, ini bukti nyata kalau kamu memberikan cinta yang tulus kepada seseorang akan dibalas kok. Tapi kita nggak tahu kapan waktunya, yang penting kamu lakukan yang terbaik. Sampai suatu hari sinar kamu nih, cahaya kamu tuh kelihatan sama idola kamu. Entah kesempatan apa yang datang gitu loh di depan mata kamu. Tiba-tiba kamu di like postingannya, atau tiba-tiba kamu dapat undangan bisa collab sama dia. Nggak ada yang tahu guys. Rahasia itu rahasia semesta. Makanya aku harap buat teman-teman yang nonton video aku ini, tolong dibuang logikanya. Ini serius deh, keajaiban itu kan nggak bisa ditebak pakai logika ya. Itu semua datang berdasarkan intuisi, lebih ke perasaan. Kalau kamu yakin, kamu pantas, kamu akan mendapatkannya. Terus yang kedua juga keajaibannya itu Cinatia Cina. Jadi itu terjadi tahun lalu. Aku iseng aja gitu isi form. Aku udah pernah cerita sih di video ini. Ketemu sama idola aku dan yeay, ketemu sama Cinatia, dan ternyata dia kenal aku. Terus waktu ngobrol-ngobrol gitu kayak ibaratnya ini tuh kayak sesi event cafe fansign gitu loh guys. Diundangnya kan terbatas ya, tempatnya lumayan agak kecil, jadi emang muat cuma beberapa orang, nggak bisa ngundang banyak-banyak, dan aku masuk kan salah satunya di situ. Ketika Cinatia datang ke meja aku kan duduk sama teman-teman yang di sana juga kan. Pertama kali kayak ketemu, akhirnya ketemu kamu, kata Cinatia. Terus Cinatia juga bilang kalau papahnya Cinatia ini tahu aku. Oh itu si Sheila suka komen ya, baik banget anaknya. Kayak wow guys, aku juga nggak nyangka kok bisa gitu loh, sampai papahnya aja kenal sama aku. Terus selanjutnya ketemu An Hyo Sop. Oh my god, my celebrity crush. Kalian tahu kan aku bucin banget sama An Hyo Sop. Aktor satu-satunya yang bikin aku growing, yang bikin aku move on dari cinta yang gak jelas di masa lalu. Itu berkat An Hyo Sop. Jadi kayak sosok dia itu nyampe banget energinya di aku, sampai aku berani keluar dari zona nyaman, aku berani ikutan casting, aku sempet main beberapa film pendek. Jadi aku udah punya pengalaman acting. Itu berkat ngefans sama An Hyo Sop. Ya gitulah guys, bentuk support, bentuk cinta yang membakar semangat aku sih bisa dibilang. Terus selanjutnya juga Zodiac. Aku dapat kesempatan luar biasa bisa ngobrol sama bias aku sendiri. Oh Yin, tahu sendiri lah kalian, aku kan bucin sama Zodiac ya. Semua dilancarkan gitu aja sih guys. Aku juga nggak tahu tiba-tiba pengen ikutan fansign. Aku tuh tipe K-popers yang nggak pernah mau ikut-ikutan gitu, nggak pernah ikutan mau nonton konser, nggak pernah mau ikutan ngobrol fansign kayak gini. Aku tuh tipe K-popers yang demen ngedance aja. Love magnet keajaiban. Karena cinta yang tulus itu seperti magnet, dia akan menarik hal-hal baik. Dan termasuk peluang yang datang ke dalam hidup kita. Jadi di akhir video ini, yuk jangan ragu kasih cinta ke siapapun atau ke apapun. Jangan pernah ragu karena cinta itu nggak akan sia-sia. Dan semesta selalu punya cara untuk mengembalikan rasa cinta itu dari cara yang tak terduga. Oke guys, sekian video kali ini The Power of Love. Aku harap teman-teman setelah nonton video ini hati kamu penuh cinta, buang rasa negatif, buang perasaan dendam, apapun perasaan yang nyangkut di hati kamu, udah buang itu semua, karena kamu punya kendali diri kamu sendiri, kamu itu kuat, jangan mau kalah sama perasaan-perasaan negatif itu. So thank you so much for watching, follow all my social media and see you on my next video. Bye bye.